Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Teman-teman, video saya sebelumnya menginformasikan saya visit ke daerah Tiga Raksa, yaitu ke lokasi PM Farm. Hari ini saya visit lagi, tapi sekarang untuk melihat kondisi kolam yang paling terbaru. Karena dengar-dengar dari si owner, kolam sudah diisi dengan ikan. Yuk ikutin. Yang menarik adalah inisial dari pemiliknya, PM gitu ya. Dan kalau melihat dari desain dari luar, sekilas tampak kelihatan mewahnya ya. Jadi walaupun ornamen seperti ini, tapi melihat beda gitu, terlihat bedanya. Nah, ini tampilan depannya seperti ini, bisa dilihat juga. Ya, intinya owner sudah melakukan pertimbangan secara matang-matang tentang perhitungan dan penggunaan bahan-bahan untuk kolam-kolam ini. Ada juga logo ikan di sini mencerminkan bahwa ini adalah sebuah farm. Kita lanjut masuk ke dalam. Oke, inilah lokasinya ya. Jadi teman-teman bisa lihat kondisi kolamnya, kolam betonnya mirip dengan kolam beton yang ada di farm Nilaku. Kita akan ulas lebih lanjut. Ayo sini. Jadi di sini ada lahan yang sudah disediakan untuk parkir. Kalau ada orang membeli ikan, panen, ada tempat duduk juga. Jadi udah oke banget. Di sini ada hiasan tanaman yang ini kalau dilihat dari atas tulisannya Nila PM. Dan di sana itu ada kolam beton yang masih proses pengerjaan, belum selesai. Tapi pada dasarnya apa yang dibikin di situ akan menyerupai dengan apa yang sudah bikin di sini. Dan hari ini, pas kebetulan kami ke sini, ternyata kolam sudah diisi dengan bibit ikan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dan saksikan di sini, ini kolam sudah running ya. Jadi pompa air sudah dihidupkan. Bisa lihat ini udah ada ikan di sini. Ikannya ini udah ukuran sekitar 8-9 sentian. Pemipaannya sama persis dengan farm Nilaku. Jadi berawal dari air yang masuk dari sump tank secara berkala dialirkan secara terus-menerus, itu akan mengakibatkan adanya perbedaan ketinggian air, dan itu menyebabkan overflow. Overflow ini akan menyedot air yang ada di dalam dasar kolam, kemudian dialirkan ke sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, itu aliran airnya cukup deras, karena kita menggunakan pompa air dengan debit sekitar 20.000 liter per jam. Nah, ini lebih jelasnya dari pemipaan ini akan dialirkan ke RDF. Jadi farm ini juga menerapkan sistem RDF, yang mana RDF-nya ambil langsung dari Nilaku. Teman-teman yang tertarik ingin mengambil RDF bisa menghubungi kita, karena kita sekarang sudah menjual RDF secara umum. Kita lihat RDF-nya. Oke. Sebelum ke RDF, ada hal yang unik nih, dan lucu mungkin ya. Jadi, kolam yang di blok sini itu diisi dengan bibit ikan yang ukurannya lebih kecil. Dan ternyata ikan-ikan itu tersedot nih dari SLO. Sehingga di sini saya melihat ada sekitar 3 ekor ikan nih, kalau teman-teman nanti bisa lihat ya, yang kesedot oleh SLO, terus ketarik hingga di sini. Nah, agar tidak kesedot lebih lanjut oleh RDF, ini diberikan penutup seperti ini. Nanti toh pada dasarnya ini akan diambil juga ikannya untuk dikembalikan ke dalam kolam. Jadi aliran airnya ini bisa dilihat ini sangat deras ya, deras. Kelihatan ya, ada pola irama airnya. Di sini akan langsung masuk ke filtrasi pertama, yaitu RDF. RDF berfungsi sebagai filter mekanis karena dia bersifat menyaring kotoran-kotoran yang padat. Lalu kemudian ya di sini seperti biasa sama persis dengan farm saya. Oke. Nah, ini owner menyediakan ini ya. Karena hari ini kita baru menuang kalkmas. Jadi kalkmas memang pada saat awal tebar itu perlu dibantu untuk ditekan-tekan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini kalkmas yang tadi baru dituang. Jadi fungsi ini tuh sebetulnya digunakan untuk mengaduk kalkmas. Nah, jadi total penggunaan kalkmas untuk 4 petak kolam ini sebanyak 10 sak. Atau kalau dihitung, satu saknya itu kan 10 kilo. Berarti total menggunakan kalkmas sebanyak 100 kg. Itu semua sudah ada hitung-hitungannya, jadi bukan atas dasar asumsi atau tebak-tebakan belaka.
Tapi memang sudah hitungannya berapa banyak ikan yang bisa ditebar di seluruh kolam ini, maka diperlukan carpness sebanyak 100 kg atau 10 sak. RDF-nya bisa dilihat, jadi sekilas inilah RDF buatan Milaku, ya. Saat ini yang sedang aktif adalah sistem penggunaan sensor otomatis, jadi ada ketinggian air di sini. Ini prakteknya kalau saya sentuh, seolah-olah air sudah menyentuh di sini, dia akan berputar. Oke, kita tutup aja, karena ternyata suaranya berisik dan airnya nyemprot kemana-mana. Oke, jadi itulah yang bisa saya ulas PM Farm ya. Jadi lihat ini tambahan ornamen. Jadi memang owner memiliki jiwa seni yang bisa dibilang bagus ya, karena hampir di semua ornamen temboknya menggambarkan sebuah identitas, yaitu logo ikan. Sekalian mungkin kita sedikit farm tour. Nah, ini adalah ruangan yang nantinya akan dijadikan kantor gitu ya. Kemudian juga bisa sebagai tempat sholat. Lalu di sini sudah disiapkan juga toilet untuk umum. Ini toiletnya, terus kemudian ada gudang yang bisa digunakan untuk menyimpan semua keperluan perikanan. Ada garam ikan, sisa carpness, pakan, dan segala macam. Dan ini yang calon untuk kolam selanjutnya. Ini sudah jadi, hanya tinggal proses finishing aja. Sepertinya itu saja yang bisa saya ulas di kesempatan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.